Anomali lonjakan suara PSI di Sirekap memicu kecurigaan adanya gerakan senyap untuk meloloskan PSI agar lolos parliamentary threshold. Komunikasi politik Effendi Ghazali menilai ada kecurangan jika satu partai suara turun, sementara partai lain suara naik. Tidak hanya itu, jika dalam pileg saja terjadi penyimpangan data quick count, maka secara metodologis hasil quick count pilpres pun tidak atau layak ditolak. Ada satu partai suaranya turun, sementara partai lain suaranya naik, apapun alasan Anda, C1-nya datang dari wilayah yang manapun, itu pasti kecurangan, nggak ada lagi. Tidak ada kata lain yang bisa membuat ketika suaranya masuk makin banyak dengan alasan C1-nya datang dari berbagai tempat, tentu saja bisa ya. Kalau C1-nya datang dari provinsi yang banyak untuk partai tertentu, bisa saja dia mengalami lonjakan. Tapi kalau partai lain mengalami pengurangan ketika data suaranya bertambah, seperti yang disampaikan oleh teman-teman P3 tadi, bukan dalam konteks persentase loh, tapi real count-nya itu ada yang mengalami pengurangan ketika persentase suara masuk bertambah, itu pasti ada kecurangan. Nggak bisa lain, itu ada persoalan dan kecurangan. Kalau saja misalnya dalam pemilu legislatif itu terjadi penyimpangan atau melesetnya data quick count itu secara beramai-ramai, maka secara metodologis hasil quick count pilpres pun layak ditolak. Hati-hati loh, saya berbicara metodologis loh ini. Bukan persoalan Ananda presiden atau tidak, tapi dengan bermain-main atau menyimpang di quick count dan real count untuk pemilu legislatif akan membahayakan quick count pemilu presiden juga. Hati-hati soal ini. Mantan Ketua KPU Ilham Saputra mengaku selama ini tidak melihat adanya fungsi pengawasan dari Bawaslu terhadap proses rekapitulasi suara, sehingga menimbulkan kecurigaan apalagi ada indikasi penggelembungan suara untuk partai tertentu. Yang paling penting sekarang juga adalah fungsi pengawasan dari Bawaslu. Saya sama sekali tidak melihat adanya fungsi pengawasan yang begitu kuat dari KPU, dari Bawaslu terhadap proses rekapitulasi, ya. Tidak pernah ada kemudian menyatakan dengan tegas bahwa jangan main-main pada posisi rekapitulasi seperti saat ini, gitu ya. Ini kan menimbulkan kecurigaan yang sangat berbahaya, apalagi kemudian datanya atau hasilnya sangat berbeda dengan quick count. Nah, kritik saya sekali lagi adalah ketika si rekap kemarin dihentikan dan juga menghentikan rekapitulasi tingkat kecamatan. Ini menimbulkan kecurigaan sekali lagi karena si rekap itu perbaikannya berdasarkan pada data manual. Ya, rekapitulasi manual dilakukan oleh KPU di tingkat kecamatan, baru itu bisa diperbaiki. Nah, ini nih metode seperti ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan, apalagi kemudian ada indikasi penggelembungan suara untuk partai politik tertentu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.